Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Oke, pada hari ini Bapak akan memberikan materi yang berjudul mengenai hikmah. Yang pertama hikmah, kemudian syaja'ah, dan adalah sebagai bentuk akhlakul karimah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, sebelumnya ada yang paham apa itu arti dari hikmah? Tidak. Tidak. Kok tidak? Gini aja deh, akhlakul karimah. Belum tahu. Belum tahu. Ini kan pelajaran kemarin. Lupa. Oke, lupa. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Reza Saputra. Hadir. Sukija. Berangkat tidak Sukija? Tidak. Tidak. Kenapa? Sakit katanya. Oh, sakit. Sukirman? Nggak berangkat. Nggak berangkat. Kenapa? Nggak tahu. Berangkat tuh. Saiful Anam. Ada. Oh, ada. Sehat Saiful. Sehat. Oke. Bukunya sambil dibuka ya. Dibaca-baca. Yang pertama mengenai hikmah. Nanti deh, sebelumnya kita review pelajaran kemarin yaitu akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Reza coba. Akhlakul karimah, ini kan pelajaran kemarin. Saiful mungkin? Akhlak yang terpuji. Terus akhlak yang bisa terpuji, bisa terpuji, bisa baik. Oke. Kemudian materi kali ini yaitu yang pertama mengenai hikmah. Apa itu hikmah? Coba, apa itu hikmah? Ambil hikmah itu beda. Hikmah di sini artinya kebijaksanaan. Pengertian. Apa itu hikmah? Kebijaksanaan. Terus apa arti kebijaksanaan? Apa yuk? Bijaksana. Nah iya, bijaksana itu kan bijaksana, dari kata bijaksana. Artinya itu apa bijaksana? Pintar. Pintar bisa. Terus apa lagi? Adil. Pintar. Adil. Terusnya apa lagi? Contohnya deh, contohnya. Contoh orang yang bijaksana itu orang yang gimana? Ayo. Gimana? Orang yang hikmah, bentuk-bentuk hikmah. Ayo Bapak. Bentuk-bentuk
Yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang baik, yang bijak, pengajaran serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. Kedua, dapat memberi nasihat yang benar yang baik pada tempatnya. Kemudian dapat menempatkan mujadalah. Apa itu mujadalah? Mujadalah? Nggak tahu. Mujadalah itu dialog. Dialog itu apa? Berdialog. Dialog itu ya bicara, berkomunikasi yang baik pada tempatnya. Kemudian dapat menempatkan sikap tegas. Jadi pemimpin itu dinamakan pemimpin yang bijaksana, itu pemimpin yang tegas. Kemudian memberikan hak setiap sesuatu, tidak kurang tidak lebih. Nah, seperti dalam pemimpin memberikan bantuan kepada rakyatnya, jadi harus secara merata. Oke, itu dalam bentuk-bentuk hikmah. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Apa? Paham. Kemudian dalil. Hikmah juga harus ada dasar atau dalil. Tadi sudah pengertian bentuk-bentuk hikmah, dalil. Contoh dalil, firman Allah menganugerahkan al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Itu dari firman Allah. Kemudian yang kedua, Bapak bacakan, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Nah, ini kan tadi apa? Bijaksana. Dalil tentang bijaksana. Yang kedua kan mengenai kebencian berpendapat. Bijaksana. Jadi apabila dalam suatu forum, dalam suatu diskusi, kemudian ada yang namanya memberikan pendapat, jadi kita harus memiliki sifat yang bijaksana. Arti bijaksana di sini yaitu harus menerima pendapat dari seorang orang lain. Itu walaupun kita tidak sependapat dengan orang tersebut. Tadi sudah dalil bentuk-bentuk hikmah. Kemudian keutamaan dari hikmah. Keutamaan. Ini deh. Yang pertama, coba akan bacakan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Jadi kita bisa memiliki percaya diri yang tinggi apabila kita membela yang benar. Kalau tidak benar ya tidak usah percaya diri, wagu. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama. Jadi orang pintar itu, orang yang bijaksana, yaitu orang yang setiap melakukan suatu perbuatan harus didasari dengan akal, ilmu pengetahuan. Kemudian mampu berkomunikasi, yang tadi mujadalah. Apa itu mujadalah? Berdialog, berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasa. Kemudian memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita paham enggak? Pahamlah masa enggak? Kemudian yang kedua, ifah. Apa itu ifah? Ada yang tahu? Ifah. Boten kertas. Reza. Boten.
Ifa itu dari masdar afa ya'ifu. Afa ya'ifu. Ayo Soro Febri. Apa? Apa Reza? Pengertian. Apa ya'ifu? Ifa yang artinya menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak baik atau yang buruk, dan juga berarti memelihara kesucian diri. Ifa yaitu memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkan. Berarti apa ya? Kita menjaga sesuatu yang benar, itu aja. Paham ya, Ifa ya? Paham gak? Paham. Kok lemas? Paham gak? Paham. Paham gak Pun? Hah? Paham. Paham. Kemudian dalil yang pertama, perintah untuk menjaga kesucian panca indera. Berarti artinya apa itu? Menjaga kesucian panca indera. Kita tidak boleh melihat hal-hal yang buruk. Ini dalam An-Nur. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah menampakkan mereka dengan karunia-Nya. Jadi kita contoh orang yang belum menikah, ya kita harus menjaga panca indera kita, tidak boleh melihat hal-hal yang buruk. Kemudian perintah menjaga kesucian jasad. Jasad itu apa? Tubuh. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi harus menjaga yang namanya apa? Aurat. Aurat laki-laki itu dari mana ke mana? Dari apa ke apa? Dari wajah Ke tapak kaki. Laki-laki. Sampai lu ndol. Sampai lu lutut. Kemudian yang perempuan dari ujung rambut sampai kaki. Oke, paham ya? Kemudian perintah menjaga kesucian dari memakan harta orang. Apa itu dalam tanda kurung apa? Memakan harta orang. Pejabat-pejabat itu yang masuk. Korupsi. Yang keras. Korupsi. Maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta orang lain. Yang di sini juga termasuk harta anak yatim. Jadi anak yatim itu harus diberi, bukan kita mengambil, gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk ifa. Dalil paham ya? Bentuk-bentuk. Yang pertama, dengan menjaga kesucian diri untuk menanamkan sifat ifah. Janganlah mengakui ajaran nafsu dan panggilan syahwat nafsu harus dikendalikan. Oleh karena itu, sederhanakanlah dan tundukkanlah nafsu dengan akal yang sehat. Nah, menjaga kesucian diri yang pertama tadi sudah ya, menjaga kesucian panca indera. Kemudian kesucian apa? Lupa, baru panca indera. Tubuh itu apa tubuh? Jasad. Kemudian apa lagi? Aurat dan jasad. Kemudian memakan harta orang lain. Kemudian kesucian lisan. Jadi kita dalam berbicara harus dijaga. Kemudian menjaga kehormatan diri sendiri. Muslim dianjurkan untuk selalu bersikap ifah dengan menjaga kehormatan diri sendiri.
Nah, menjaga kehormatan diri dalam masa seksual, seorang muslim harus menjaga penglihatan, pergaulan dan cara berpakaian. Jadi dalam berpakaian Islam juga harus kita harus sesuai dengan pedoman-pedoman atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah harta, seorang muslim yang miskin dihimbau untuk tidak menengadahkan tangan dari meminta-minta, walaupun kita tidak punya, kita tidak harus untuk mengemis. Sementara bagi orang muslim yang memiliki harta berlebih, kita harus memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contoh kecil saja untuk masalah harta dalam rukun Islam itu ada berapa? Yang pertama Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama Islam. Sholat. Astagfirullah. Kok lupa? Rukun Islam. Pertama syahadat. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Nah ini yang ketiga itu apa tadi? Apa saja? Zakat. Jadi contoh kecil dari masalah harta, kita harus menyisihkan sebagian harta untuk kita zakatkan. Kemudian keutamaan atau perbuatan dari infak itu sendiri, yang pertama dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat kita. Ya harus menjaga kehormatan kita. Kemudian memiliki keinginan yang sederhana, qanaah, untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Kemudian mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. Kemudian dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Kita harus tetap belajar untuk mendapat ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu syaja'ah. Coba ada yang paham syaja'ah? Syaja'ah apa itu? Reza apa Reza? Syaja'ah berani atau gagah. Jadi syaja'ah, ifah, hikmah itu ya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Berani, gagah. Tadi ifah apa? Menjauhkan diri dari yang tidak baik. Hikmah tadi kebijaksanaan. Jadi berani adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya kita mengancam. Jadi kalau ada yang mengancam, kita harus bersikap dewasa, harus berpikir dengan akal yang baik. Kemudian dalil. Ini pengertian dalil. Yang pertama, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, dari ayat itu menjelaskan bahwa saja itu mengarahkan pada kita agar tidak merasa minder atau merasa lemah dalam membela kebenaran. Kita ya harus gagah, harus berani kalau itu kebenaran. Yang paling berat di sisi Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk sajadah atau macam-macam syaja'ah. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk, sambil ditulis ya. Sambil ditulis.
Yang pertama syaja'ah harbiyah. Ada dua, jadi ada syaja'ah harbiyah. Apa itu harbiyah? Keberanian yang tampak atau kelihatan. Contohnya apa? Berani gagah yang kelihatan. Contohnya apa? Perang. Perang, jadi gagah dalam apa? Menegakkan kebenaran yang kelihatan, keberanian yang kelihatan. Kemudian yang kedua yaitu nafsiyah. Tadi harbiyah itu kan kelihatan, yang nafsiyah itu tidak kelihatan atau secara sembunyi-sembunyi. Contohnya menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Yang termasuk syaja'ah nafsiyah yang pertama, sekali mengatakan begini, pada waktu lain mengatakan begitu. Nah, itu tidak limpan. Contohnya itu. Kemudian menyembunyikan rahasia. Jadi tidak membuka apalagi menyebarkan luaskan suatu rahasia. Gimana, paham nggak? Paham nggak? Paham. Oke. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk syaja'ah keberanian. Yang pertama, memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia berada di jalan Allah. Jadi harus walaupun tanda kurung saja berjalan di jalan Allah itu apa? Jihad. Terus berterus terang dalam kebenaran. Jadi saja keberanian. Contoh kecilnya itu berterus terang dalam kebenaran. Kita harus jujur walaupun itu pahit. Kita harus jujur. Kemudian bersikap objektif. Jadi kita tidak meninggikan atau menyombongkan diri, melainkan kita harus selalu rendah, selalu merasa bodoh, selalu tidak mampu. Jadi kita harus belajar. Kemudian menahan diri saat marah. Apabila kita marah, ya kita harus tetap dalam koridor atau batasan-batasan tertentu. Tidak harus meluapkan dengan cara ngamuk atau lainnya yang merugikan orang lain. Nah, agar bisa menerapkan bentuk-bentuk dari saja, yang pertama, berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Ya, kita mencari kebenaran dan yang salah kita benarkan. Berani membela hak milik jiwa raga. Jadi yang merasa kita benar kita miliki, kita harus jaga, harus berani, harus gagah. Kemudian berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa, itu yang termasuknya jihad. Kemudian yang selanjutnya adalah apa itu adalah? Adalah itu apa? Apa tadi ya? Benar apa? Adil. Adil itu yang disebut adil ya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Ya adil, kita harus bersikap adil. Kemudian paham ya, adalah itu intinya apa? Adil. Kemudian dalil tentang adalah
bahwa bacakan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu mendapatkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuh nanti bisa dicari sendiri dalil-dalil di Quran dalam surat An-Nisa ayat 4. Kemudian bentuk-bentuk adalah pengertian. Tadi sudah apa pengertiannya? Adalah itu adil. Yang kedua bentuk-bentuk. Contoh adil, coba Ipul. Contoh adil. Gimana? Adil itu ada berapa deh? Banyak. Yang pertama adil terhadap Allah, itu menempatkan Allah pada tempatnya yang benar. Ini sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan kita harus tegakkan. Kemudian yang kedua adil terhadap diri sendiri, menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik benar untuk kita harus tegakkan. Kemudian adil terhadap orang lain seperti dalam halnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus tidak pandang bulu. Apa itu pandang bulu? Tidak memilih satu sama lain. Yang ini begini, yang itu begitu. Harus disamaratakan terhadap orang lain itu seperti itu. Terhadap makhluk lain. Jadi makhluk lain kan ciptaan Allah itu banyak ya. Tidak hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Misalnya adil kepada binatang, harus menempatkan pada tempat layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Contoh kecilnya, orang yang sering di sini itu berburu itu termasuk orang yang tidak adil terhadap makhluk lain. Karena suatu binatang juga memiliki yang namanya keluarga, punya anak. Jadi apabila anaknya kemudian si pemburu itu mengambil dari induknya, tentunya anak itu tidak makan, yang akhirnya itu maksudnya yang tidak adil terhadap makhluk lain. Contoh kecilnya itu yang sering kita lihat. Kemudian oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Paham ya? Yang pertama hikmah. Apa tadi hikmah? Kebijaksanaan. Yang kedua ifah. Apa itu ifah? Pengertian. Pengertiannya apa? Menghindari hal-hal buruk. Iya. Kemudian syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Berani atau adalah apa? Apa? Adalah apa? Adil. Oke. Tadi sudah semua mengenai pengertian bentuk-bentuk hikmah. Jadi yang namanya hikmah, ifah, dan syaja'ah dan adalah itu adalah contoh dari sesuatu pembentukan dari akhlakul karimah, yaitu kita harus bijaksana, harus yang namanya menegakkan yang baik, harus berani menegakkan kebenaran dan adil supaya kita dapat membentuk yang namanya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Oke, jam sudah habis. Untuk ketua kelas silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf dan tetap belajar di rumah walaupun puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.